Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada hari ini pagi-pagi nih, jam setengah 7 pagi. Ini saya akan berbagi tentang trik dan tips bagaimana agar tersier anggur ini pertumbuhannya bisa cepat merata. Jadi banyak teknik yang digunakan dalam pemerataan cabang tersier ini ya. Dan insya Allah trik-trik walaupun beda-beda juga hasil akhirnya juga akan sama, yaitu pemerataan ya. Ya, jadi kalau kita bicara pemerataan cabang, maka kalau kita bicara rata berarti harus ada pembagian ya. Karena kalau mau rata berarti harus dibagi. Nah, apa aja yang akan kita bagi-bagi? Jadi di sini kita akan bagi-bagi nutrisi ya. Bagi-bagi nutrisi pada cabang yang tersier yang telah bagus ya, atau telah subur duluan, ini kita bagi-bagi ke cabang tersier yang belum panjang. Nah, caranya bagaimana? Tapi sebelum masuk ke dalam pembagian atau pemerataan nutrisi yang saya sebutkan tadi, ini yang pertama tentu saja kalau kita bicara bagaimana agar pohon anggur kita ini bisa tumbuh subur dan bagus ya, ini kita pertama harus menuju pada media tanamnya dulu. Nah, apakah media tanam yang teman-teman gunakan ini sudah bagus atau belum ya? Karena media tanam ini merupakan rumah dari pohon anggur. Jadi kalau rumahnya ini sudah nyaman, insya Allah pertumbuhannya juga akan nyaman juga. Nah, jadi kalau biasa saya tanam itu kan di sini kan hanya di pot dan planter bag ya, karena di atas rumah. Saya biasa menggunakan 3 bagian dari sekam bakar. Kalau lagi ada 1 bagian dari sekam lapuk, kemudian tanahnya ini setengah bagian, kemudian pupuk kandangnya bisa digunakan setengah bagian. Ya, kalau ada sekam bakar dan sekam lapuk, ini maksudnya sekam bakarnya bisa 2, sekam lapuknya 1. Kalau nggak ada ya sekam bakar aja 3. Tanahnya setengah, pupuk kandangnya setengah. Kapur dolomit dan juga furadan secukupnya. Nah, ini anggur Early Adora. Ini saya tanam di planter bag 75 ya. Ini saya tanam tanggal 10 Desember 2023. Nah, ini nanti yang tua ini akan gugur sendiri, nggak masalah. Daun-daun yang ini di batang primernya ya. Karena ini kan memang awal-awal tanam memang biasa saya tidak pupuk dulu. Saya pupuk itu setelah 2 minggu dari tanam. Karena ini bentuknya adalah double sekunder atau double cordon dan langsung belok ke sini. Nah, makanya ini mungkin tidak keburu pemupukan di awal-awal tanam. Tapi kalau yang lain, insya Allah pertumbuhannya bagus ya. Daunnya hijau dan juga lebar-lebar. Nah, ini adalah varian Early Adora. Nah, setelah media tanamnya ini bagus ya. Jadi, walaupun tidak menggunakan campuran seperti ini, kalau tanahnya tanah jenis-jenis poros ya, tanah berpasir itu sama aja ya, sama bagusnya. Karena anggur menurut saya memang suka sama tanah-tanah yang poros ya, yang saat disiram ini tidak ada genangan airnya. Kalau enggak ya diolah dulu. Kalau mau tanam di tanah, silakan lakukan pengolahan lahan. Nah, kemudian syarat subur berikutnya adalah tentu saja dari pemupukan ya. Pemupukannya juga harus rutin, baik itu dilakukan di media tanah tanamnya atau di daunnya ya. Ini harus rutin. Nah, kalau saya di sini menggunakan pupuk itu menggunakan pupuk kimia pakai, pupuk organik juga pakai. Ya, jadi saling melengkapi ya antara pupuk organik dan juga pupuk kimia. Si yang biasa pakai Abemik juga silahkan pakai Abemik 2 hari sekali atau setiap hari boleh. Kalau pakai ini NPK, magnesium sulfat juga bisa diberikan 1 minggu sekali. POC-nya tetap 1 minggu sekali. Nah, kemudian setelah itu media tanam bagus, pemupukannya juga rutin, kemudian pengendalian hama ini juga sangat perlu sekali. Nah, karena di musim sekarang ini serangan tripnya lagi sangat parah sekali, lihat. Jadi kalau kita telat sedikit, nanti keburu tripnya banyak,
malah mengganggu pertumbuhan. Ini lihat, ini daerah pucuk masih aman, ini bawah pucuknya sudah kena trap. Dan banyak yang seperti itu, lihat. Nah, ini karena di musim ini ternyata serangan trapnya sangat bisa dibilang cukup intensif sekali, ya. Tuh lihat, ini adalah ciri-ciri daun kena trap. Kalau tidak segera dilakukan penyemprotan, ini bisa berbahaya ya. Jadi makanya harus segera dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Nah, itu ada di Abacell, Demolis, dan masih banyak lagi. Ini harus rutin 1 minggu sekali juga. Dan juga bisa langsung dicampur dengan fungisida. Jadi nanti tidak 2 kali kerja, tapi sekali kerja aja, yaitu campur antara insektisida dan juga fungisidanya. Kalau saya biasanya menggunakan Amistar Top ya, dengan Abacell kadang diganti-ganti dengan Demolis. 1 mili per 1 liter air masing-masing. Nah itu, jadi kalau media tanam udah bagus, pemupukannya juga sudah rutin, kemudian pengendalian hama dan jamur juga sudah rutin, insya Allah pertumbuhannya akan bagus. Nah, kalau untuk pupuk silakan gunakan pupuk apa aja, yang penting sesuai kebutuhan. Jadi banyak versi penggunaan pupuk, tapi tujuannya tetap sama, yaitu ingin membuat pohon anggurnya subur. Dan kembali ke topik utama, di mana topiknya adalah bagi-bagi nutrisi yang saya bilang di awal video tadi. Jadi bagi-bagi nutrisi ini buat cabang tersier yang memang sudah tinggi dan sesuai keinginan kita panjangnya, ini bisa langsung kita batasi. Nah, maaf, saya jelaskan dulu. Nah, ini bisa langsung dipotong ujungnya seperti ini. Nah, dengan kita hentikan pertumbuhan cabang tersier yang sudah sampai atas ya, ini sekitaran berapa ini? Ya sekitar mungkin 18-20 daun ya. Ini saya potong ujungnya. Lah nanti tersier-tersier yang belum panjang, insya Allah akan segera nyusul panjangnya. Pokoknya tersier manapun yang sudah sampai sana, nanti kita ratakan sampai sana, ukurannya sama ya. Itu sekitar 17-20 daunan lah. Atau 1,5 meteran kita potong. Ini pun sama nanti yang telah nyampe sana, batas yang kita tentukan kita potong. Nanti pemerataan nutrisinya akan lebih rata. Nah ini sebentar lagi ya. Kemudian sulur-sulurnya juga bisa dibuangi seperti ini. Nah, sulur kita buang ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti akan terjadi pemerataan pembagian nutrisi. Karena kita hentikan cabang yang paling vigor, kita potong ujungnya, kemudian nanti yang lain akan segera menyusul pemerataannya. Ini yang saya lakukan di kebun ini, dan selalu seperti itu, dan alhamdulillah semuanya berhasil sih di banyak varian anggur. Nah, tapi ada juga yang menggunakan metode langsung dibatasi ya, 50 cm kemudian dipotong tunas airnya yang lanjut ke atas, itu juga bisa karena banyak teman menggunakan cara itu, caranya juga sangat bagus untuk pemerataan cabang. Tapi kalau saya biasanya hanya melakukan seperti ini aja. Jadi pemotongan cabang tersier yang paling vigor saya potong aja, yang lain insya Allah nyusul. Walaupun waktunya memang agak lama, tapi insya Allah nggak lama-lama banget untuk pembentukan cabang tersiernya. Nah, itulah yang biasa saya lakukan untuk pemerataan nutrisi di cabang tersier. Jadi banyak teknik, nggak apa-apa silahkan diikuti aja. Bukan mana yang teknik yang lebih bagus, itu bukan. Tapi yang penting tujuannya sama. Tujuan akhirnya membuat cabang tersiernya pada nantinya akan rata. Nah, ini contoh ada Early Adora nih. Jadi saya tanam tanggal 10 Desember 2023. Sekarang sudah mulai membentukan cabang tersier. Nah, kemudian setelah ini ada pertanyaan juga. Ini tunas air di cabang tersier. Ini tersier ya. Ini dibuang atau dipelihara. Kalau mau dibuang, buang aja nggak apa-apa. Yang penting nanti ini yang terujung, misalnya 1, 2, 3 cabang tersier terujung, ini jangan dibuang. Karena nanti takutnya pecah butnya dulu ya. Dengan kita menahan ini, misalnya 1, 2, 3 daun, dari 3 daun teratas di cabang tersier, ini tidak membuat pecah but ya. Kalau yang bawah sih bisa dibuang nggak apa-apa. Mungkin kalau yang takut-takut
seprot dulu ya, nggak usah dibuang dulu. Tapi kalau saya biasanya dibuang juga nggak masalah. Butnya juga akan cepat besar ya. Nah seperti ini, langsung dibersihkan pun nggak apa-apa, kecuali 3 terujung. Kalau ini nggak apa-apa karena saya sudah biasa melakukan ini. Jadi kalau tunas air di cabang tersier langsung dibuang nggak masalah. Kalau yang bagian bawah, kecuali yang atas ya, 3 teratas ini jangan. Nah karena 3 teratas ini menahan agar but-butnya tidak pecah. Ya saya rasa begitu ya, tip dan trik bagaimana agar cabang tersier ini pertumbuhannya bisa merata. Ini saya akan ambil contoh. Di sebelah sana adalah cabang tersier yang sudah merata dan juga sudah dilakukan pruning pembuahan pertama. Nah ini juga caranya sama. Ini adalah anggur Everest ya. Nah cuma kalau ini dibentuknya menggunakan para-para. Nah ini primernya, sekundernya lurus ke sana, kemudian tersiernya ini yang ke sini semua. Nah ini lihat, ini adalah proses pruningnya, pembuahan pertama. Ini saya lakukan pruning setelah cabang tersiernya ini merata. Nah caranya sama seperti tadi. Jadi cabang tersier yang paling dominan ini saya hentikan, setelah rata baru dilakukan pruning. Nah ini insya Allah sudah mulai seprut ya jagung Everest ini. Di cara itu yang saya gunakan di kebun ini, alhamdulillah juga berhasil. Jadi banyak cara dalam pemerataan cabang tersier. Silahkan teman-teman pilih yang mana aja, semuanya bagus, sesuai selera aja. Makanya banyak pupuk juga dengan tujuan yang sama juga, walaupun beda-beda tujuannya tetap sama. Kemudian banyak trik dan tips juga yang tujuan akhirnya juga tetap sama. Dan juga ada juga pupuk-pupuk yang mungkin hanya menggunakan organik, hanya menggunakan kimia. Semuanya sama tujuannya. Yang penting bagaimana agar pertumbuhan daripada anggur kita itu akan lebih cepat dan juga lebih bagus. Kemudian tujuannya tetap akan bisa segera dibuahkan. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.